masih di tema 8, bumiku, subtema 2, bumiku dan musimnya, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai gerakan bulan dan pengaruhnya serta gerhana bulan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu bisa menjelaskan mengenai gerakan bulan dan pengaruhnya serta kamu juga bisa menjelaskan mengenai peristiwa gerhana bulan. Apakah kamu pernah melihat bulan purnama? Ketika cuaca cerah dan tidak berawan, kita dapat melihat bulan di langit. Pada saat-saat tertentu, bulan tampak berbentuk bulat penuh atau disebut bulan purnama. Apa yang kamu ketahui mengenai bulan? Nah, yuk kita cari tahu. Bulan adalah satelit alami bumi. Satelit merupakan benda langit pengiring planet. Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya yang kita lihat itu merupakan pantulan dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan. Bulan juga melakukan gerakan rotasi, yaitu perputaran pada porosnya. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi disebut dengan kala rotasi bulan. Selain melakukan rotasi, bulan juga bergerak mengelilingi bumi. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi disebut dengan kala revolusi bulan. Selain bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi. Kala revolusi bulan terhadap bumi sama dengan kala rotasinya, yaitu selama 29 hari hingga 30 hari. Dalam satu kala revolusi bumi terhadap matahari, bulan berevolusi terhadap bumi sebanyak 12 kali, sehingga dalam satu tahun ada 12 bulan. Oleh karena kala rotasi dan revolusi bulan yang sama, maka permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu sama. Jadi di bumi kita hanya dapat mengamati satu bagian dari permukaan bulan. Sebagai satelit alami bumi, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Revolusi bulan terhadap bumi ini mengakibatkan perubahan penampakan bentuk bulan. Penampakan bentuk bulan yang selalu berubah-ubah disebut dengan fase-fase bulan. Fase bulan disebabkan oleh kedudukan bulan terhadap matahari dan bumi. Bulan mengalami 8 fase. Setiap fase berlangsung sekitar 3-4 hari. Fase bulan dimulai dari fase bulan mati atau bulan baru. Bulan berada tepat di antara matahari dan bumi. Sisi bulan terjauh dari bumi terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, sisi bulan yang menghadap bumi menjadi gelap. Pada keadaan ini, bulan tidak tampak dari bumi dan disebut bulan baru atau bulan mati. Selanjutnya, fase bulan sabit. Bulan akan mulai tampak sebagai bulan sabit. Selama fase ini, kurang dari setengah bulan yang menyala. Selanjutnya, fase bulan setengah atau separuh. Setengah bagian bulan terlihat sehingga disebut fase bulan separuh atau bulan setengah. Bulan akan mengalami fase selanjutnya, yaitu fase bulan cembung. Pada fase ini, bulan akan terlihat lebih dari setengah bagian yang menyala. Selanjutnya, fase bulan purnama. Sisi bulan yang menghadap bumi terkena banyak cahaya dari matahari, sehingga seluruh permukaan bulan terlihat dengan jelas. Fase ini disebut dengan fase bulan purnama. Selanjutnya, bulan akan mengalami fase bulan cembung, separuh, sabit, dan siklus fase bulan berulang kembali. Fase-fase bulan mempengaruhi keadaan di bumi. Salah satunya adalah terjadinya pasang purnama dan pasang perbani. Pada fase bulan purnama dan bulan baru, bumi mengalami pasang purnama.
yaitu pasang naik yang paling tinggi dan pasang surut yang paling rendah. Pasang purnama terjadi ketika matahari, bulan berada pada keadaan relatif membentuk satu garis lurus. Hal tersebut terjadi karena gaya gravitasi bulan dan matahari bersama-sama menarik air di permukaan bumi. Pada fase bulan separuh, bumi mengalami pasang perbani. Pada pasang perbani, pasang naik dan pasang surut yang terjadi tidak setinggi dan serendah dibanding saat terjadi pasang purnama. Pasang perbani terjadi ketika matahari dan bulan berada pada posisi tegak lurus. Selain menyebabkan pasang naik dan pasang surut, keberadaan bulan ternyata mengakibatkan adanya peristiwa gerhana bulan. Ada yang tahu apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan merupakan peristiwa terhadangnya cahaya matahari yang menuju bulan oleh bayangan bumi. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Apa yang dimaksud dengan umbra dan penumbra? Umbra merupakan bayang-bayang bumi yang paling gelap, sementara penumbra merupakan bayang-bayang bumi yang lebih terang dari umbra. Berdasarkan letak bulan terhadap bumi dan matahari, ada 3 macam gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan sebagian. Yang kedua, gerhana bulan total. Dan yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan sebagian terjadi jika bulan berada di antara umbra dan penumbra. Sementara gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada sepenuhnya di bagian umbra. Sedangkan gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada sepenuhnya di bagian penumbra. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kamu dapat memahami materi yang disajikan hari ini. Namun jika kamu masih belum paham, kamu bisa mengulangi menonton video ini kembali. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa dan terima kasih.